Yang pertama yaitu mudik atau pulang kampung. Merupakan tradisi yang dilakukan perantau pada masa Ramadan hingga sebelum Lebaran. Dalam bahasa Jawa, masyarakat mengartikan mudik sebagai akronim dari mulih dhisik yang artinya pulang dulu. Sementara masyarakat Betawi mengartikan mudik sebagai pulang ke udik. Dalam bahasa Betawi, udik berarti kampung atau desa. Kebiasaan mudik sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Mataram Islam. Akibat wilayah kekuasaannya yang luas, Kerajaan Majapahit menempatkan pejabat-pejabatnya di daerah kekuasaan. Pada suatu hari, pejabat tersebut ingin pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halamannya. Hal ini kemudian dikaitkan dengan fenomena mudik. Kata mudik sudah populer sejak tahun 1970-an. Akan tetapi, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai larangan mudik. Hal ini sangat disayangkan, karena mudik merupakan momen berharga bagi perantau untuk berkumpul dengan sanak keluarga di kampung halaman. Yang kedua yaitu tradisi buka bersama, atau sering disebut sebagai bukber. Merupakan tradisi yang wajib ada pada bulan Ramadan. Bukber ini menjadi salah satu momen untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama. Bukber di Desa Plantan biasanya diadakan di masjid dan dihadiri oleh seluruh warga, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Bukber ini juga menjadi salah satu ajang untuk meningkatkan sifat kegotong royongan. Karena bukber ini disiapkan secara bersama-sama, mulai dari ibu-ibu yang memasak, muda-mudi yang menyiapkan hidangannya, dan bapak-bapak yang membersihkan tempat untuk berbuka. Bersih-bersih rumah. Tradisi ini biasanya dilakukan 1 hari sebelum Lebaran, yaitu dengan membersihkan seluruh bagian rumah, mulai dari mengepel, menyapu, dan membersihkan kotoran serta debu yang ada dalam rumah supaya rumah terlihat bersih dan nyaman. Mengingat akan ada saudara yang mudik dan berkunjung ke rumah saudara yang lainnya. Zakat. Sebelum hari raya, biasanya umat Islam melakukan rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Masyarakat Desa Plantan biasanya melakukan zakat 1 hari sebelum hari raya. Tata cara atau prosesinya, yang pertama, masyarakat datang ke musola dengan membawa beras ataupun uang. Yang membawa beras, berasnya kemudian ditimbang sesuai dengan jumlah keluarga yang dizakatkan. Setelah penimbangannya cukup, kemudian mengantri untuk membaca doa niat zakat. Setelah membaca doa niat zakat dengan Pak Ustadz, kemudian dilanjutkan doa bersama. Setelah itu selesai dan dilanjutkan dengan pembagian zakat. Sadranan dan pudunan merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Sadranan atau sering disebut nyadran adalah tradisi dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Biasanya ini dilakukan 1 hari sebelum bulan Ramadan. Sedangkan pudunan adalah tradisi untuk menyambut hari raya dan menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Biasanya dilakukan 1 hari sebelum hari raya. Kegiatan yang biasa dilakukan saat nyadran dan pudunan. Yang pertama, masyarakat biasanya membawa angsangan atau makanan tradisional yang berisi ayam ingkung, sambal goreng, urap, lauk pauk seperti tempe dan tahu. Setelah makanan siap, kemudian dibawa ke punden dan dikumpulkan. Setelah itu, masyarakat melakukan doa bersama dan dilanjutkan zikir. Setelah itu diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Tradisi ini berdampak positif pada masyarakat, karena dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan rasa kegotong royongan antar sesama. Takbiran merupakan tradisi untuk menyambut hari kemenangan. Pada malam takbiran, seluruh masjid mengumandangkan takbir sebagai tanda datangnya hari kemenangan atau hari raya. Di Desa Plantan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen,
Pada malam takbiran biasanya diadakan takbir keliling atau yang biasa disebut tarling. Takbir keliling ini biasanya diikuti oleh santri TPA dan juga Rismap. Takbir keliling dimulai pukul 8 malam hingga pukul 10 malam sesuai dengan rute yang ditentukan. Kemudian dilanjutkan takbir di masjid masing-masing. Biasanya takbir dilakukan hingga pukul 3 pagi dan kemudian dilanjutkan setelah azan subuh. Sungkeman merupakan tradisi yang biasa dilakukan usai salat Idul Fitri. Pada momen ini, biasanya anggota keluarga yang lebih muda bersimpuh, mencium tangan, dan memohon maaf pada orang yang lebih tua. Tradisi sungkeman menjadi bagian dari budaya menghormati orang yang lebih tua. Sungkeman identik dengan tradisi dan budaya Jawa. Makna dari sungkeman adalah wujud penyesalan dan permintaan maaf dari segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan kepada orang tua. Sebuah hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda akan dapat diperbaiki dengan tradisi sungkeman. Halal bihalal merupakan usaha yang dilakukan untuk menyambung kembali apa yang sebelumnya terputus. Dengan melakukan halal bihalal, masyarakat dapat menyambung silaturahmi untuk saling memaafkan dan terbebas dari kesalahan dan dosa yang diperbuat sebelumnya. Halal bihalal di Desa Pelandan biasanya dilakukan pada malam hari di hari pertama Lebaran. Namun karena adanya pandemi COVID-19, halal bihalal diadakan bersamaan dengan sholat Idul Fitri. Yang kedua yaitu tradisi Mider Deso. Tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Pelandan setelah sholat Idul Fitri, yaitu dengan mengunjungi rumah warga satu persatu untuk meminta maaf dan menyambung tali silaturahmi. Mider Deso ini biasanya dilakukan oleh anak-anak dan para remaja. Mereka mengunjungi rumah-rumah warga yang lebih tua untuk meminta maaf dan melakukan sungkem. Tradisi ini merupakan tradisi yang paling disukai anak-anak. Selain mendapat THR dan mendapat makanan, mereka juga dapat bercanda dan bergurau dengan teman-teman serta tetangganya. Yang terakhir yaitu tradisi munjung. Tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Jika di daerah lain, munjung dilakukan sebelum Lebaran, maka berbeda dengan di Desa Pelandan. Masyarakat justru melakukan munjung setelah sholat Idul Fitri, yaitu dengan mengunjungi kakek, nenek, saudara, dan sepupu sambil membawa sembako dan juga roti untuk diberikan kepada mereka. Tujuan dari tradisi ini adalah sebagai wujud syukur dan berbagi kebahagiaan dengan sanak saudara. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.